Baik, kita lanjutkan ya proses pembuatan grafik ya, grafik kehadiran siswa ya, grafik kehadiran siswa yang auto update. Nah, sekarang tadi kita sudah masuk video sebelumnya, kita sudah membuat daftar hadir seperti ini, daftar kehadiran kelas 7 kelas 8. Nah, sekarang kita membuat diagram ya. Diagram pertama kita buat diagram secara keseluruhan dulu ya. Nah, ini juga kita harus hitung dulu. Berarti ini kita merge dulu. Kita merge, kemudian jumlah yang kita hitung adalah kehadiran. Pakai sama ya, count if ya. Count if, kemudian kita count sampai sini ya. Kita enter. Kenapa NA? Karena rumusnya salah. Jadi harusnya ya, rumusnya salah harusnya ya. Tapi yang kita lihat adalah apa ini ya, kita besarkan. Oke, coba. Kemudian kriterianya adalah hadir ya, hadir. Oke, kita tekan enter. Nah, ini ya, ada 30. Tengahkan, kita hitung total seharusnya 32, yang tidak hadir berarti ada 2 orang, 1 2. Nah, nanti kalau sudah sampai di sini tinggal kita Ctrl C ya, Ctrl C, kemudian kita klik di sini, kemudian Ctrl, saya ini sering muncul Ctrl Shift Enter, tidak ya, artinya kita ke sini Ctrl Shift arah panah kanan, atas kanan ya, kemudian kita tekan Ctrl V. Nah, di sini otomatis akan mengisi ya, akan terisi ini ya. Ya, 32 30. Di satu orang yang tidak hadir ya, di satu orang yang tidak hadir, satu orang, berapa orangnya? Hadir semua ya, 32 orang, betul, 32 orang keseluruhan siswa. Di sini berarti ada 1 orang tidak hadir, di sini ada 2 orang yang tidak hadir ya, 1 2. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita membuat diagramnya ya. Cara membuat diagramnya, pertama kita Ctrl Shift arah kanan ya. Dari saya, dari video-video sebelumnya saya sering bilang Ctrl Shift Enter, artinya Ctrl Shift arah kanan ya, untuk memblok secara keseluruhan. Kemudian kita munculkan di sini sisipkan ya, sisipkan ya, ini ya, sisipkan, kemudian kita diagram. Nah, diagram nanti kita lihat munculnya di mana, dia sembunyi di mana, ya. Nah, ini muncul ya di diagram. Nah, kita silahkan bebas Anda memilih diagram ini ya, diagram yang ini, batang, itu diagram kalau ini tidak cocok ya, diagram ini ya, Kak, saya lebih nyamannya pakai diagram garis batang ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita inginkan nanti yang di bawah ini adalah nomor ya, kita akan munculkan tanggal. Jadi kita tambahkan di sumbu X ini, sumbu X, kemudian kita pilih rentang ya, pilih rentang, pilihnya rentang, klik di sini, Ctrl Shift arah kanan. Nah, langsung muncul sampai di situ, ketik OK ya, klik OK. Nantinya
Ya, nanti sudah muncul tanggal di sini ya, tanggal Senin 20, 30, hari Senin, Selasa sampai hari Rabu selama 1 semester. Nah, kemudian kita tinggal percantik, kita tekan di sini edit diagram. Nah, supaya nanti ini tidak bercampur, kita bisa buatkan dia di sheet lain ya, kita pindahkan dia ke sheet yang lain, karena untuk pengambilan data kan sudah ya, pengambilan data sudah, tinggal kita mau mau mempercantik ya, tinggal kita pindahkan ke sheet sendiri diagram, kita namakan chart 1 ya. Kemudian kita tinggal edit. Nah, kalau sudah seperti ini kan agak bagus untuk mengedit, tinggal edit diagram, kemudian kita sesuaikan gaya diagramnya, misalnya kita 3D ya, kita buatkan dia 3D 3 dimensi. Kemudian judul diagramnya kita namakan grafik kehadiran siswa kelas kehadiran siswa SMP 3 Gorontalo misalkan ya. Kemudian di warnanya apa? Warnanya warna merah ya, biru lah ya, atau warna merah ya. Kemudian fontnya kita bisa pakai white, boleh. Ukurannya seperti apa? Kita bisa perbesar 20 ya, 4. Nah, bisa seperti ini. Kemudian kita boldkan, sudah bold rang. Ini tadi gaya diagram, judul diagram ini untuk zoom judul. Nah, kalau untuk mengedit yang lain, misalnya kita edit yang ini ya, yang sumbu vertikal ya, kita bisa ambil judul sumbu vertikal kiri ya, kita namakan banyaknya siswa ya. Kemudian karena di sini hanya 32 orang, jadi saya rubah saja di sini, kita klik di sini. Di sini minimalnya 1, maksimalnya 32 ya, supaya nanti muncul. Nah, kemudian tampilkan garis ya, kita bisa tampilkan garis seperti ini, dan kita silahkan di apa namanya, ya, kita buat seperti ini. Bisa juga garis petak, dan ini yang untuk yang banyaknya siswa ini, kita misalkan ada garis petak kecil. Nah, kemudian juga ada centang utama ya untuk melihatnya. Kemudian silangnya seperti apa, di luar, di dalam ya. Kalau di luar seperti ini, kalau di dalam seperti ini, atau di silang juga, terserah. Kemudian centang kecil untuk memunculkan yang paling kecilnya, bisa juga ya. Oke, tinggal dirubah-rubah saja. Nah, nanti karena ini terlalu banyak, boleh ya kita munculkan untuk yang 1 bulan ya, karena sampai Desember kita munculkan, karena ini banyak ya, kita munculkan dia hanya 1 bulan saja, hanya untuk bulan Agustus. Jadi kita pilih rentangnya, kita boleh rubah rentangnya seperti ini ya, rentangnya kita hapus dulu, kita hapus, tambahkan rentang. Dari rentang pertama ini adalah jumlah database, kita ambil di database jumlah, misalkan cuma sampai yang bulan Agustus ya, kita shift arah ke kanan ya, pokoknya ini bulan 8 ya, sampai bulan 8. Ini bulan 8 masih ada,
sampai di mana? Bulan 8-nya ini ya. Nah, ini sudah masuk bulan 9 ya. Jadi bulan 8-nya di sini ya, AJ ya. Kita perhatikan di AJ. Tekan. Nah, kemudian untuk sumbu X-nya ya, sumbu X-nya kita bisa ambil rentangnya ya. Sebentar, rentangnya kita ambil juga di database sampai di Agustus ya, sampai di sini. Jadi kita blok ke kiri, tarik ya, shift kemudian shift kiri sampai di awal ya, bulan Juli sini ya. Nanti bisa kita rubah-rubah seperti ini. Kemudian kita tekan oke. Nah, ini ya. Sebentar, atau kita ulang ya. Kita ulang, kita hapus, boleh kita hapus, kita blok dulu sampai di AT ya, AT. Ini ya, AJ ya, AJ. Nah, ini kemudian kita sisipkan diagram supaya tidak terlalu banyak. Nah, diagram kolom, kemudian kita ingin munculkan sumbu X-nya yang ini ya, dari sini kita shift kiri ya, shift kiri, tanggal. Oke, kita lihat mana dia, ini ya. Nah, sudah muncul. Nah, tinggal kita rubah, sesuaikan, karena kita munculkan saja jadi dia hanya sampai Agustus. Kita pindahkan ke sheet baru. Nah, ini kan sudah bisa lebih agak bagus ya. Kemudian saya pilih ya, terserah, sesuaikan nanti gaya diagramnya, kita bisa 3D kan. Nah, kan agak lebih bagus. Kemudian nanti ini sampai 30 ya, kita klik 2 kali, minimalnya 1,32. Nah, kemudian di sini jumlahnya kita tulis ganti dengan banyaknya siswa, sudah ada ini ya. Kemudian di bawahnya ini juga kita bisa tambahkan ya, horizontalnya kita tambahkan dengan tanggal absensi. Kemudian ini ya, untuk merubah yang ini kita kemiringannya kita 90 derajat supaya munculnya seperti ini. Kemudian saya rasa ini nanti di sini munculnya garis ya, garis. Kita munculkan garisnya, garis petak kecil ya, kemudian garis centang utamanya ada. Nah, begitupun yang horizontal kita bisa pakai centang utamanya. Nah, ini sudah muncul gitu ya, 32, jadi bisa kelihatan. Nah, bagaimana cara munculkan nanti di atas ini di rangkaian ini nanti muncul label datanya ya. Misalkan kita tulisin label data 31, 32, artinya hari Senin ada 30 orang, hari Selasa 32 orang. Di sini kita bisa rubah ya, namakan grafik kehadiran siswa kelas 7 gitu ya. Kemudian kita munculkan juga misalkan subtitlenya, misalkan ini semester 1 tahun pelajaran 2020-2021, dimunculnya di sini ya.
terserah kita mau ganti namanya, kita mau ganti kita ini ya, warnanya kita ganti dengan lain, boleh, serah ya. Siswa tanggal absensi, nanti ini yang hanya dari Juli dan Agustus. Nah, bisa seperti itu ya. Kelas 8 pun sama ya, tinggal kita buat kelas 8 ya. Ini satu contoh saja ya, kelas 8 juga dibuat seperti itu. Nah, kelas 8, jadi kita blok dulu ini ya, kita blok untuk sampai bulan Agustus ya, untuk yang mana yang akan kita pakai diagram. Misalkan supaya tidak terlalu kecil ya, shift arah kanan ya, Agustus ya, Agustus mana ini ya, ini Agustus aja ya. Kita sisipkan diagram atau sekalian saja ya dengan jadi dari sini, kemudian ini dulu ya, ini dulu, ini 31, kemudian tekan kontrol, ini lagi ya, Senin ya, ini sampai Senin. Ini kita sisipkan diagram, jadi langsung muncul ya. Kita pakai diagram sama batang ya, terserah ya. Nanti ini kita ganti dengan grafik kehadiran siswa kelas 8. Kita tambahkan subtitlenya semester 1 ini ya. Kemudian ini kita masuk ganti dengan banyaknya siswa, sudah muncul. Di sini nanti kita ganti dengan ini ya, kita ganti dengan tanggal absen sih. Kemudian ini di sini ya, kita tambahkan bilah error di sini ini kita tambahkan label datanya, kita posisikan dia di posisinya di ujung dalam ini ya. Kemudian di sini yang vertikalnya kita klik 2 kali, minimumnya 1, karena di sini ada 19 orang, maksimal 19 orang, kita 19, nanti bisa kelihatan seperti ini. Kemudian kita buat gaya diagramnya 3D ya, 3D ya, seperti ini. Setelah itu kita pindahkan ke sheet chart 3 ya. Nah, ini muncul seperti ini gitu, bisa seperti ini modelnya. Udah ya. Kalau sudah seperti ini, tinggal nanti kita akan upload di website ya. Itu pun kelas 9, kelas 8. Upload di Google Sheet supaya mereka tidak mengklik-klik seperti ini. Jadi langsung data yang mereka dapatkan. Nah, kemudian caranya nanti kita akan buatkan di part berikutnya ya. 19 menit. Oke. Ya, jadi sampai di sini dulu ya untuk membuat diagram ya, membuat diagramnya untuk kelas 7, kelas 8. Ini secara keseluruhan, ini kelas 7. Kelas 7 belum ada ya. Kelas 8. Kelas 7 belum ada berarti. Nah, ini. Kelas 7 kita buatkan lagi, kita tinggal blok ya sampai bulan Agustus, yang kita akan pelajari bulan Agustus. Nanti kalau kita bisa edit lagi ya sampai di AJ ya, kemudian kontrol blok, sampai
ini tidak ya. Nah, ini ya, kita blok saja yang sampai di AJ ya, AJ ini J ke kiri, sebentar saja ya. Sekali ini oke, ke sini aja ya, AJ mana aja ini ya. Oke, sini ya, kita sisipkan diagramnya sama diagram batang ya, terserah ya mau diagram batang, diagram kolom, silakan saja. Sumbu X nya kita ganti rentangnya dengan yang ini ya, di sini dari aja ya, aja sini Ctrl Shift kiri sampainya di sini. Oke. Nah, kita bisa lihat mana ini ya. Ya, ini kita bisa buat dia 1 kemudian 13 ya. Kita tampilkan garis petaknya, garis petak ya, di sini garis petak dan centang. Untuk vertikal juga kita pakai garis petak kecil, kemudian kita centang utama. Nah, begitupun yang horizontal, kita pilih sumbu horizontal, centang utama, seperti itu. Kemudian kita pilih gaya diagramnya 3D ya. Kemudian kita bisa pindah sheet ya, pindahkan ke sheet sendiri, muncul sheet. Nah, seperti ini kan agak bagus ya. Selanjutnya kita edit diagram, kita maunya judul ya, sesuaikan judul diagram dulu. Kita masukkan grafik kehadiran siswa kelas 7 ya. Kita bisa tambahkan subtitlenya, semester 1 ya, seperti ini. Jadi kita bisa lakukan di sini, kita berikan keterangan di judul sumbu horizontal, kita banyaknya horizontal berarti di bawah ya, tanggal absensi. Kemudian di sumbu vertikalnya banyaknya siswa. Kemudian ini kemiringannya kita bisa atur ya. Bagaimana ya, kita bisa buat 60, 90 juga boleh ya. Seperti ini, tinggal kita buat-buat saja ya. Intinya pokoknya semua dibuat ya sebagus mungkin deh. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal upload ke Google Site ya, nanti mereka siswa akan bisa mengaksesnya di sana. Oke, sampai di sini dulu tutorial kita hari ini. Kita akan berlanjut di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.